Coba masuk. Udah muncul sana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Mutatuli FM dan juga warga yang mungkin pada kesempatan pagi hari ini sedang menyaksikan ataupun mendengarkan live streaming kita dalam acara podcast Lebak Bicara, Bincang Aktif dan Interaktif. Kali ini kembali lagi bersama saya Tiara yang akan menemani Sobat Mutatuli dan juga warga Lebak selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dalam mewujudkan Kabupaten Lebak yang sejahtera, diperlukan inovasi-inovasi kreatif untuk dapat menjadi solusi dalam kendala-kendala yang dihadapi. Melalui program pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, muncul beberapa inovasi yang menjadi solusi dalam pengembangan potensi di Kabupaten Lebak. Nah, kali ini kita akan membahas terkait inovasi-inovasi yang sedang dikembangkan di Kabupaten Lebak bersama 3 narasumber sekaligus. Sudah hadir bersama kita ada Bapak Aji Suhendi, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Lebak. Assalamualaikum. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Assalamualaikum. Juga di samping sebelah sana ada Bapak Yadi Bastari Gunawan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Lebak. Selamat pagi Sobat Mutatuli. Gimana nih Pak kabarnya Pak Asda dan juga Pak Kadis tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Walaupun hujan terus. Iya. Walaupun cuaca di beberapa hari ini agak dingin gimana gitu ya Pak. Ngeri-ngeri sedap. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Amin, ya Pak. amin. Begitu juga dengan Sobat Mutatuli dan juga Lebak, semoga saat ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin yang sedang sakit semoga bisa diberikan kesembuhan. Amin. Bapak ini berbicara tentang inovasi yang sedang dikembangkan di Kabupaten Lebak dalam program pelatihan kepemimpinan nasional ini ya Pak ya. Ada inovasi-inovasi apa saja sih Pak yang sedang dikembangkan di Kabupaten Lebak? Mungkin bisa dari Pak Asda dulu. Dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan dari pimpinan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dan dengan kurikulum pelatihan PKN yang sekarang memang menuntut pada
kepada para pesertanya. Paling tidak dalam aksi perubahannya itu harus menampilkan inovasi yang terkait dengan tema yang ditetapkan. Nah, untuk kami mengambil sektor usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Lebak. Kenapa? Karena sektor UMKM ini kalau kita tarik di nasional itu ceritanya, kalau teman-teman Sobat Multatuli baca itu cerita tentang UMKM di Indonesia itu ceritanya cerita yang sangat herois gitu ya. Tahun 1998, kemudian 2020 COVID, itu ceritanya cerita tentang bagaimana resiliensi sektor UMKM menghadapi dua disrupsi itu, krisis moneter dan COVID. Nah, potensi UMKM di Kabupaten Lebak ini paling tidak yang kami catat ada 72.501 pelaku UMKM, jumlah yang sangat besar dan sangat potensial untuk kita kembangkan. Tapi kemudian ada banyak kendala dalam konteks pengembangannya. Misalkan di Dinas Koperasi yang menjadi leading sektor UMKM itu fungsional pengembang UMKM untuk membina sektor ini baru berjumlah 3 orang. Kemudian ini kan bukan komposisi yang ideal kalau dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM. Anggaran juga tentu saja ini menjadi kendala karena dengan jumlah yang sedemikian banyak, coba kita kita cek anggarannya yang tersebar di paling tidak 7 perangkat daerah itu hanya di angka 2,9 miliar. Kemudian kita belum punya wadah pembinaan, sarana dan prasarana pembinaan yang terpadu ya. Selama ini memang betul UMKM itu tangguh karena relatif mereka berdiri dengan kakinya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Nah, ketika kami tanya, ada nggak sih UMKM yang skupnya sudah regional, nasional gitu? Kalau kita googling, banyak produk Kabupaten Lebak, gula aren segala macam. Tapi kalau kita ingin coba contoh UMKM-nya 10 saja itu agak kesulitan. Kita harus akui ini juga menjadi kelemahan di pemerintah daerah terkait dengan data itu. Maka berangkat dari sini kita coba membuat strategi dengan segala keterbatasan, namun dengan potensi yang sangat mungkin dikembangkan. Kami bersepakat setelah konsultasi dengan pimpinan untuk mengangkat sektor UMKM yang brandingnya kami namakan dengan Sintesa UMKM, sinergi integrasi pembinaan ekosistem daya saing UMKM. Itu dulu. Nanti kalau kebanyakan nggak kebagian. Ya mungkin secara garis besar seperti itu ya kalau dari Pak Anes. Mungkin dari Pak Iman disebutkan, maka silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warga Multatuli FPR. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Asdar terkait kami diberi kesempatan oleh pimpinan pelatihan pimpinan, dan seperti kita tahu 5 tahun terakhir ini visi Kabupaten Lebak di sektornya pariwisata terlepas sebagai destinasi wisata nasional berbasis potensi lokal. Namun demikian, melihat kenyataannya, kontribusi sektor pariwisata belum sepenuhnya bisa mendorong atau bisa memberikan kontribusi terhadap tadi itu perekonomian daerah Kabupaten Lebak. Salah satunya ya kontribusi terhadap sektor PDRT masih belum menyentuh 2 digit, masih di bawah 10%. Terus juga PAD masih relatif kecil. Juga penyerapan yang sekarang lagi ramai dan pengangguran Provinsi Banten itu tertinggi. Harapannya nanti melalui sektor pariwisata bisa menyerap lapangan pekerjaan baru. Terus juga diversifikasi produk pariwisata juga belum tadi itu berkaitan nanti juga dengan yang jasa Pak Aslu. Terus juga berangkat dari sana nih perlu ke depan itu ada satu badan yang khusus untuk menangani terkait promosi pariwisata.
Karena selama ini kita tahu lah, kita sebagai ASN pegawai negeri dititipkan untuk marketing sebagai ini walaupun ada bidang pemasaran di sana untuk menjual pariwisata, tapi notabene latar belakangnya kan bukan marketing asli. Makanya kami mendorong di inovasi reformasi pengembangan sektor pariwisata itu ada badan promosi pariwisata daerah. Jadi nanti mereka yang akan hire untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lebak. Makanya kita mengambil judulnya kami itu Lebak Welcome. Itu Lebak bangkitkan wisata ekonomi lokal, kesejahteraan akan meningkat. Mungkin itu secara garis besar terkait inovasi yang saya laksanakan di pelatihan PPBB nanti. Semoga ikhtiar yang sedang diupayakan juga bisa berjalan dengan Amin, lancar. amin, itu harapan. Untuk dari Pak Kadis PDSP nih Pak, mangga Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Sobat Katuli. Jadi seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dewa dan Pak Kadis Pariwisata, kami diberi amanah oleh pimpinan. Sebetulnya ada lima tempat yang mengikuti kegiatan kepemimpinan ini. Alhamdulillah. Cuma karena kursinya Tiga dulu ya. Sudah menyusul. menyusul ya Pak. Jadi tadi sudah disampaikan terkait dengan informasi yang oleh Plastra, desa, Pak Kadis Pariwisata terkait dengan Lebak Welcome. Kalau kami sebagai dinas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan perizinan dan non-perizinan di Kabupaten Lebak ini, karena pelayanan kami yang akan dilaksanakan terkait dengan segala perizinan yang akan dilaksanakan, ada 3 izin dasar selama ini yang kami laksanakan untuk kami layani kepada para pelaku usaha. Dari ketiga izin dasar ini selama ini dilaksanakan masing-masing dinas. Jadi ada 3 izin dasar. Yang pertama BKKPR, yang kedua Persatuan Lingkungan, dan yang ketiga PBB dan SRM. Jadi ketiga izin dasar ini ada di dinas masing-masing. Untuk PKKPR, PBB dan SRM itu ada di dinas PUPR. Dan untuk izin persetujuan lingkungan ada di dinas lingkungan. Dan kami DPR DPSP sebagai koordinator untuk memberikan ketiga perizinan dasar itu. Jadi inovasi yang akan kita laksanakan sebagai implementasi proyek perubahan di kampung ini dengan tema Layandu. Jadi layanan perizinan dasar terpadu. Jadi existing sekarang ketiga izin dasar itu ada di, tadi saya sampaikan, ada di dinas PUPR, ada di dinas lingkungan hidup. Dan karena sekarang sudah ada mall pelayanan publik, jadi kepada sahabat-sahabat Kota Tuli, jangan lupa bahwa di Kabupaten Lebak kita sudah ada mall pelayanan publik yang ada di Mandala, di Pasar Lebak. Ini kami sampaikan sebagai informasi juga kepada rekan-rekan sahabat Kota Tuli bahwa Kabupaten Lebak sudah mempunyai mall pelayanan publik. Di mall pelayanan publik itu ada beberapa pelayanan yang dilaksanakan. Termasuk salah satunya ketiga izin dasar ini kita akan membuat ruangan pelayanan ketiga izin dasar ini, termasuk menyiapkan operatornya ketiga izin dasar ini. Harapannya dengan kita membuat ruangan pelayanan di satu tempat ini, pelayanan bisa kita laksanakan secara efisiensi, efektif, dan juga tentunya bagi Pemda sendiri mudah-mudahan meningkatkan investasi Pak di Kabupaten Lebak. Seiring kita sudah mempunyai tata ruang yang baru bahwa di Kabupaten Lebak ini ada sekitar 10.000 hektar untuk kawasan industri. Jadi kami ke depan akan melayani ketiga izin dasar ini
di mall pelayanan publik satu Pak. Iya. Itu mungkin sebentar. Iya. Memang dengan adanya mall pelayanan publik juga memudahkan mobilitas warga ya Pak ya, jadi nggak perlu datang ke dinas-dinas ini ya, jadi langsung di situ diserahkan publik ya Pak ya. Nah secara umum kan ini semuanya terintegrasi satu dengan yang lain ya Pak ya. Nah Pak Asda, apa sih yang mendasari adanya inovasi ini Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, selain potensi juga ada beberapa kendala, ada beberapa curhatan dari teman-teman pelaku UMKM ke OPD binaannya, ada yang di Dispar, Dinas Koperasi, ya, kemudian Dinas Peternakan, Perikanan. Beberapa misalkan selama ini dinas teknis ini sudah melakukan pembinaan dengan berbagai bentuknya, BIMTEK, sosialisasi, gitu ya. Tapi pasca itu relatif tidak ada monitoring. Bahkan dinas PTSP misalkan, itu ada BIMTEK terkait dengan legalisasi usaha. Tapi kan setelah itu, setelah dia dapat legalisasi usaha, itu nggak pernah ada monitoring, ini usahanya jadi apa enggak nih? Jangan-jangan usahanya hanya untuk penerbitan ini saja gitu. Nah, ikhtiar ini kita ingin itu benar-benar kita dampingi melalui proses inkubasi salah satunya. Jadi kita benar-benar tahu progresnya, bisa itu usaha rintisan maupun usaha yang sudah berjalan secara intens, dan pendampingannya dilakukan mulai dari aspek produksi, kemudian juga pemasaran, pembiayaan, kemudian juga teknologi dan desain, termasuk SDM dan manajemen. Dan ini maksimal untuk para pelaku yang terpilih. Pada saat ini kita siapkan 20 pelaku usaha. Ini maksimal 3 tahun kita dampingi di inkubasi ini, dan harapan kita ada dari 20 ini, syukur-syukur 20-20-nya ini bisa, kalau kita kenal jargon di UMKM ini naik kelas, UMKM naik kelas, berdaya saing, kemudian juga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penerapan tenaga kerja, itu sih harapannya. Jadi memang diharapkan UMKM atau produk-produk lokal di Kabupaten Lebak juga dapat bersaing dengan produk-produk yang lainnya Pak ya, gitu, tidak kalah lagi. Nah, sekarang kemudian kita ke Pak Kadis Dupar nih Pak. Bagaimana sih Pak peran pariwisata dalam pembangunan ekonomi khususnya di Kabupaten Lebak ini Pak? Seperti itu berarti ada inovasi Lebak Welcome, kita salah satu solusi inovasi dan yang aktif lah, kekinian, karena selama 5 tahun fondasi pariwisata udah kita bentuk, tinggal ke depan ya betul-betul bahwa sektor pariwisata itu bisa mendorong atau menggerakkan semua yang ada di Kabupaten. Karena pariwisata multiplier efeknya yang sangat luar biasa, dan juga dari itu peningkatan untuk mendorong ekonomi di Kabupaten. Salah satunya tadi disampaikan Pak Asda, UMKM, ekonomi kreatif ini udah mulai tumbuh dari 17 subsektor ekonomi kreatif, ini udah hampir 90% ada di Kabupaten Lebak. Tinggal kita fasilitasi, baik itu dari regulasi dan juga dari pembinaan dan sebagainya. Terus juga terkait dengan ini, kita untuk mendatangkan pembinaan wisatawan, salah satunya ya kita harus memperbanyak kegiatan-kegiatan komunitas, tapi yang dilaksanakan oleh komunitas. Makanya kenapa dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah, biar lebih luas mereka orang-orang profesional di bidangnya, nanti mereka bisa meng-hire kerjasama sektor privat, swasta dan lain sebagainya untuk betul-betul bisa menghadirkan kualitas kita yang bisa mendatangkan kunjungan wisatawan dari pemerintah. Jadi kalau kita bisa menggait 100% ekspatriat yang singgah di Bandar Soekarno-Hatta menjadi Bandung menjadi Lebak, itu sudah luar biasa. Makanya analisis pasar itu yang harus kita kedepankan. Nanti BPPD ini akan menganalisis pasarnya, event itu tidak sembarangan dilaksanakan, tapi harus juga melihat ini dari mana, originnya dari mana nih, terus timeline-nya kapan, bulannya. Jadi jangan sampai kita melaksanakan event tapi orang Jabodetabek
lagi ujian misalnya lagi ini kan disampaikan, tapi itu harus disesuaikan itu biar nanti segala itu tema terus kita bisa mendatangkan usulan dan juga masyarakat kan sudah siap. Iya. Jadi jangan jadi wisatawan di masing tapi harus jadi pelaku di rumah. Gitu sih. Dan juga mungkin di era digitalisasi juga ini kan Pak ya banyak kita juga terbantu oleh sosial media ya Pak ya gitu. Saya sering juga beberapa kali lihat Pak di sosmed seperti TikTok, Instagram sudah mulai ada yang mempromosikan pariwisata di Lebak juga ya, seperti keindahan pantai selatan, negeri di atas awan itu ya Pak ya, juga ada kan kita suku Baduy kan yang setiap tahun juga ada sekarang tahun itu Seba Baduy jadi itu juga memang menarik perhatian ya Pak ya gitu. Itu. Iya, mudah-mudahan juga ikon kita ya. foto lebih kayak atraksi yang berbeda dari mereka. Iya. Nah sekarang kita ke Pak di PTSP ini Pak, berbicara tentang perizinan ya Pak ya. Bagaimana sih Pak kondisi sistem perizinan di Kabupaten Lebak saat ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya perizinan di Indonesia sebetulnya sudah sistem online. Jadi sistem online semangatnya sebetulnya si pelaku usaha atau yang kita layani itu tidak harus bertemu muka ya. Selama pelaku usaha itu tahu aplikasi yang pelayanan perizinan itu, misalnya kita ada yang namanya OSS untuk KPR yang tadi disampaikan, ada CPG untuk PBB dan SPF, dan ada juga terkait dengan rekan dari tujuan lingkungan. Berawal dari situ sebetulnya perizinan dasar yang tadi saya sampaikan itu harusnya sesuai harapan dengan pemerintah pusat bahwa perizinan itu harus cepat dan efisien. Tetapi implementasinya karena tadi saya sampaikan bahwa masih ada perizinan ini masih ada dilaksanakan di dinas teknis, sehingga kadang-kadang koordinasi kita agak kurang tepat. Karena kebetulan misalnya yang kita kasih akun itu sedang ada kegiatan dan tidak bisa secara cepat kita buat koordinasinya. Harapannya dengan kita membuat ruangan pelayanan terpadu itu ketiga dinas ini, jadi pada saat misalnya ada permasalahan di rekan-rekan dinas PUPR ataupun di dinas usaha, bisa kita langsung ditindaklanjuti pada saat itu. Karena pengalaman implementasinya kita kadang-kadang jadi mengapa jadi lambat perizinan yang kita terbitkan itu dikarenakan tadi di masing-masing dinas ini karena kekurangan SDM sehingga keterlambatan terjadi. Harapan kami pada saat di satu ruangan kan, jadi pada saat tadi saya sampaikan ada kendala di dinas teknisnya, kita bisa langsung menindaklanjuti itu. Ya berarti itu mungkin memang salah satu kendala itu seperti itu ya Pak ya, karena SDM-nya kurang gitu. Jadi kan memang agak sulit juga ya Pak ya. Jadi kan kalau sudah disatukan sih terintegrasi semua jadi lebih mudah gitu ya. Iya. Nah Pak, kembali ke Pak Asda nih mengangkat tema tentang pembinaan UMKM ya Pak ya. Program-program pembinaan UMKM yang akan dikembangkan apa saja ya Pak? Program-program apa ya gitu? Ya di Sintesa UMKM ini perlu saya sampaikan, jadi Sintesa itu bukan, kalau bahasa anak muda sekarang, bukan sekedar cocok logi singkatan apa gitu ya, kan singkatannya sinergi bla bla bla, itu Sintesa itu dikait-kaitkan. Tapi secara filosofis, secara etimologis misalkan, kata Sintesa ini berasal dari konon kabarnya dari Yunani. Dari Yunani. Pak. Jadi ada berasal dari dua kata, yang pertama sin, yang kedua tesis. Sin itu bermakna bersama, kemudian tesis itu bermakna penempatan atau pengaturan. Jadi secara etimologi sin tesa itu penempatan bersama atau penggabungan dari elemen-elemen yang berbeda menjadi satu kesatuan. Itu secara etimologis. Kalau kita tarik dari Sintesa UMKM ini nyambung ternyata.
entah kebetulan entah tidak atau mungkin restu alam juga gitu ya. Jadi Sintesa UMKM itu penggabungan dari beberapa elemen dalam konteks yang sedang kami kerjakan. Elemen itu pertama rumah kemasan. Ini jadi problem di kalangan UMKM. Kita belum punya rumah kemasan. Biasanya teman-teman UMKM itu online ya, bikin kemasan segala macam, dan tentu ada cost yang agak lumayan. Dengan kita punya rumah kemasan, ada margin yang bisa kita tekan sehingga pengeluaran dari teman-teman UMKM harapan kita bisa lebih efisien dalam konteks produksi, dalam hal ini kemasan. Kita ada rumah kemasan elemennya. Kemudian juga ada inkubasi bisnis. Nah, inkubasi bisnis itu nanti layanannya ada, kalau berdasarkan aturan itu ada 5 aspek layanan. Aspek layanan produksi, layanan pemasaran, kemudian layanan permodalan, akses permodalan ke perbankan akan kita libatkan juga. Pemasaran juga saat ini running, kita siapkan juga marketplace, bukan cuma yang marketplace umum, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, tapi juga marketplace yang ekosistemnya masuk ekosistem pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi nanti para pelakunya, sehingga harapan kita para OPD ini belanjanya juga sudah di Sintesa karena ini jadi rumah para pelaku UMKM. Itu permodalan, pemasaran, kemudian SDM dan manajemen. Nah, ini juga aspek yang perlu kita kita benahi. Biasanya manajemennya kan manajemen di kantong saja ya Pak Kadis ya, manajemennya kita jarang, mungkin para pelaku UMKM kita, terutama para pelaku UMKM real lah gitu ya, itu jarang yang punya manajemen bukuan gitu ya. Jadi uang yang ada, omset yang ada itu berkelindan dengan kebutuhan dapur rumah tangga seperti ini. Nah, ini kita dampingi dalam konteks SDM dan manajemen, juga teknologi dan desain. Jadi kita siapkan rumah kemasan, kita dampingi juga teknologi dan desainnya, karena kemasan itu bukan sekedar packaging saja. Packaging kan hasil akhirnya, tapi juga bagaimana kemudian packaging ini sudah terstandarisasi. Misalkan untuk ekspor itu harus benar-benar terstandarisasi. Untuk kita bermain di tingkat regional, nasional, kita juga butuh informasi terkait tren apa nih yang sedang ada. Jangan kita kemudian melawan tren gitu ya. Trennya sedang yang simple, malah nanti kemasannya ramai buricak burino. Nah, ini juga yang kita sedang inisiasi. Jadi rumah kemasan, inkubasi. Yang terakhir teman-teman UMKM itu kadang misalkan akses perbankan. Ketika ditanya alamat usahanya di mana, alamat kantornya, kadang suka inferior gitu ya. Karena alamat kantornya itu yaitu alamat produksinya juga. Ketika ditanya gitu, kantornya di mana nih? Kantornya ya di rumahnya juga, di tempat produksinya. Dalam Sintesa UMKM ini, selain rumah kemasan, inkubasi, ada yang namanya coworking space. Coworking space ini ruang kerja bersama. Rumah besarnya nanti para UMKM, walaupun tempatnya tidak besar, tapi ini jadi rumah besar. Saya bilang, udah kalau yang misalkan tidak punya kantor, berkantorlah di situ. Sekaligus juga itu menjadi ruang pertemuan, ruang kita ketemu, ruang kita sharing, ruang kita saling ngobrol. Karena kan para pelaku UMKM ini nggak bisa kita samaratakan. Ada yang memang levelnya mereka sudah regional gitu ya, sudah nasional. Nah, kita pengen ini juga bisa menginfluence pada yang lain, menjadi bentor kepada yang lain. Jadi yang sedang kita gagas ini paling tidak rumah kemasan, inkubasi, dan coworking space dalam bingkai Sintesa UMKM. Luar biasa sekali ya inovasi dari Pak Asya ini. Doanya mudah-mudahan Iya, berjalan dengan banyak. Jadi kan sehingga kita juga bisa dikenal di kabupaten lain. Nah, kembali ke Pak Kadis Ditbar ya Pak ya, berbicara tentang inovasi UMKM ya Pak ya. Bagaimana sih Pak pengembangan pariwisata lokal dapat berdampak pada masyarakat lokal? Ya, melalui inovasi UMKM, sebetulnya kita berbasisnya komunitas. Jadi kita di Lebak lah, alhamdulillah untuk komunitas sudah
sudah terbentuk. Kita punya ada apa komite ekonomi kreatif, lembaga ekonomi kreatif, terus juga ada Kalawista, Tarus dan sebagainya. Ini tujuannya ya kita menggerakkan semua elemen komunitas karena kalau pariwisata tidak bisa sendiri. Jadi betul-betul sinergitas, kolaborasi, kolaborasi unsur pentahelik itu menjadi langkah yang harus terus dia bisnis dan juga akademisi itu harus betul-betul segera. Makanya kita fondasinya udah kita bentuk beberapa fondasi. Intinya ke depan kita akan rangkum seperti tadi Pak Asgar terkait SMK ini, artinya nanti di depan welcome itu ada badan promosi pariwisata daerah yang artinya bisa betul-betul memaksimalkan potensi pariwisata yang ada di Lebak yang luar biasa, dan kita punya kultur adat yang luar biasa, punya masyarakat entitas adat, ada Baduy, ada Batak gitu. Itu menjadi berbeda kalau kita membandingkan atraksi dengan Jawa Barat misalnya. Memang dari mulai ujung kulon sampai ke Banyuwangi atau hamparan Pulau Jawa, memang atraksi tidak jauh beda karena dataran rendah, dataran tinggi pasti ada air terjun, apa goa, laut, pantai dan sebagainya. Yang menjadi pembeda dan tarik bisa di Banten dan Lebak itu sendiri itu betul dan kami di bidang budaya ada tim pengadilan budaya turunan dari undang-undang apa yang mengakomodir para pelaku seni budaya. Makanya ke depan ya kita kolaborasi antara alhamdulillah di tahun 2021 berkat pimpinan juga Pak Asda, tadinya kebudayaan ada di dinas pendidikan kita dilakukan dengan tadinya nanti betul-betul semua elemen kultur budaya itu menjadi salah satu atraksi untuk mendatangkan anak tersebut. Dan ujung-ujungnya harus memberikan impact perkembangan atau kesejahteraan masyarakat. Ya, harapannya memang dengan meningkatnya pariwisata juga itu juga kan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lebak ya Pak ya gitu. Kita juga terus mendoakan juga semua ikhtiar yang sedang bapak-bapak lakukan juga memang bisa berhasil gitu. Amin. Nah, kembali lagi ke Pak Kadis nih Pak ya, inovasi yang akan dikembangkan selain yang tadi ya Pak ya terkait perizinan itu apalagi nih Pak, ada nggak? Atau mungkin misalnya ada penyederhanaan persyaratan atau apa gitu terkait dengan perizinan di kabupaten. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa dasar oleh pemerintah pusat sudah tidak banyak persyaratan sih. Tapi pada saat implementasi di lapangannya memang tadi karena ketiga izin dasar itu melibatkan dinas teknis tadi, jadi pada saat kita memberikan pelayanan kepada pelaku usaha itu ada karena tadi di dinas teknis. Mengapa kita di satu ruangan? Karena tadi SOP yang biasa kita laksanakan untuk memberikan ketiga izin dasar itu dan salah satu faktor yang menjadi pelaku usaha itu melirik misalnya berinvestasi di Kabupaten Lebak misalnya, seperti pada saat kita studi tiru ke Kabupaten Batang, salah satunya kecepatan dalam memberikan pelayanan perizinan. Itu salah satu faktor kenapa pelaku usaha ingin berinvestasi di suatu daerah. Seiring itu maka harapan kami dengan kita memberikan pelayanan di satu ruangan dan ini kecepatan dalam memberikan izin dan dasar itu sesuai dengan SOP atau bisa lebih cepat. Jadi indikatornya seperti yang disampaikan oleh pimpinan Pak Sekda pada saat itu, kalau tidak ada WA ke saya atau Pak Sekda berarti pimpinannya sudah cepat. Jadi itu mungkin kenapa kita akan melaksanakan ketiga izin dasar itu di salah satu ruangan di Hotel Publik, karena nanti di dalam pelayanan publik itu kita ada
operator ketika dinas teknis, kita membuat sarana prasarananya, dan juga tentunya segala kegiatan yang dilaksanakan selama ini dilaksanakan di dinas teknis termasuk rapat-rapat teknis yang dilaksanakan oleh UPR maupun kita akan coba laksanakan di mall pelayanan publik. Karena di mall pelayanan publik ini kita sudah tersedia surat prasarananya, Bu. Ada ruang rapatnya, ruang adaptasi, dan ya itu harapannya pemberian layanan perizinan kita bisa dipercepat. Mungkin ini Pak terakhir ya Pak, karena memang waktu tidak terasa nih, sudah 30 menit ya gitu. Sebagai penutup perbincangan kita di podcast kali ini Pak, apa harapan dari inovasi-inovasi yang sedang dikembangkan ini untuk pembangunan di Kabupaten Bapak? Mungkin secara singkat, jelas dan padat saja, silakan Pak. Maka Pak Asda. Ya, kita berharap tentu saja dalam hal ini secara khusus manfaatnya yaitu sektor UMKM. Jadi harapan kita bisa mengelola bisa berdaya saing, kemudian berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi, pendapatan kerja dan sebagainya. Nah, terakhir dari saya, Cintesa UMKM ini itu bertempat ada di mengambil satu gedung di areal Plaza Lebak ya Pak Kadis. Dan insya Allah hari Senin mudah-mudahan tidak ada kendala, itu akan diresmikan oleh Pak Bupati. Nah, ini mulai ramai nih bagi para pelaku UMKM, karena di tahap awal ini tenan yang UMKM yang akan kita inkubasi itu baru 20. Nah, ini udah mulai ramai, kok saya nggak kepilih. Teman-teman jangan khawatir, karena memang inkubasi ini perlu nafas panjang. Jadi bukan cuma pembinaan sehari 2 hari. Nanti mungkin ada seleksi alam, butuh yang membedakan kan dari BIMTEK sosialisasi dan pembinaan secara umum. Di inkubasi ini ada coaching, ada mentoring. Itu pasti butuh waktu. Itu benar-benar harus nafas panjang, kemudian harus bersabar. Nah, bagi teman-teman pelaku UMKM yang saat ini belum kepilih, nggak usah berkecil hati, karena di inkubasi nanti ada manajemen pengelola inkubasi. Itu kita sedang membuka jejaring dengan IPB, kemudian dengan asosiasi inkubasi bisnis. Nah, ini bagi yang belum masuk ke tenan akan coba kita titipkan melalui berbagai jejaring. Dan rumah kemasan serta co-working space, ruang kerja bersama, ruang nongkrongnya di sana itu tidak hanya untuk 20 pelaku UMKM saja. Itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh pelaku UMKM. Silakan nanti kalau peralatannya saat ini sedang disiapkan, kalau sudah running silakan dimanfaatkan rumah kemasan. Silakan dimanfaatkan ruang kerja bersama. Misalkan mau ada live shop gitulah, live TikTok shop segala macam, silakan bisa dimanfaatkan bukan saja oleh 20 pelaku UMKM, tapi seluruh pelaku UMKM ya. Bagi yang mau misalkan, halo kakak, nanti silakan dibeli masukkan, itu bisa dimanfaatkan. Internetnya kita siapkan, fasilitasnya kita siapkan, dan itu gratis. Terima kasih. Kalau dari Kadis, Angga, harapan singkat padat jelas. Dari Lebak Welcome yang ujungnya itu terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah ini, biar nanti NMED Kementerian Pariwisata yang ada di pusat, dan pusat juga ada Badan Promosi Pariwisata Indonesia, sehingga terkait promosi kita bisa dibantu oleh pemerintah pusat, baik itu dari provinsi dan juga pusat. Dan harapannya nanti betul-betul kita ini punya persinggungan juga dengan pemerintah, kita punya big data. Betul-betul kita dari setiap event itu kita tahu siapa orang yang berkunjung ke Telkom, sehingga promosi ke depan 2025 atau 2025-2029 kita betul-betul kalau promosi ada event tematik dan sebagainya, kita sudah punya big data dari setiap event. Bandung itu juga ada festival itu, ada festival, ada lubang outdoor, off-road dan sebagainya. Itu betul-betul selama ini kita belum memiliki big data itu. Mudah-mudahan kalau ditangani dengan profesional
Badan Promosi Pariwisata Daerah itu akan betul-betul kita promosinya bisa sesuai dengan tema atau konten yang akan dilaksanakan. Kalau sekarang itu PNS kan kadang-kadang kita segala macam. Nah, itu yang biasanya datanya tapi harus tahu sekarang ya Jangankan ngomongin kita para PNS mudah-mudahan sekali lagi Badan Promosi Pariwisata dapat berjalan dengan lancar di tahun berikutnya betul bisa memanfaatkan potensi Lebak yang sangat luar biasa dan betul. Mungkin mangga Pak. Masuk. Jadi terkait dengan proyek perubahan layan dunia dan satu tempat ini yang pertama terpenuhinya hak dasar publik masyarakat untuk pelaksanaan dan kebersihan kebijakan masyarakat yang kita laksanakan di Ponti. Yang kedua, harapan kami dengan adanya layan ini terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, terbuka, terpedaya dan aman. Menyampaikan yang terakhir membuka peluang usaha dan peluang kerja bagi masyarakat dengan adanya izin investasi yang baik. Itu mungkin harapan kedepannya layan ini. Dan memang diharapkan dengan adanya inovasi-inovasi yang sedang dikembangkan di Kabupaten Lebak ini, kedepannya Kabupaten Lebak bisa menjadi kabupaten yang lebih maju dan juga bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten kecil lainnya. Dan kesejahteraan masyarakat Lebak pun akan semakin meningkat ya Pak ya. Terima kasih Pak Asdan, Pak Adin atas waktunya. Ya, semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari perbincangan kita kali ini. Nah, untuk Sobat Motatur FM dan juga Wakil Lebak, jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast Lebak Bicara setiap hari Rabu di jam 10 pagi. Saya Tiara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebak Unit bekerja dengan hati. Waalaikumsalam.